wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat walafiat. Kembali lagi bersama Ibu. Ibu akan menjelaskan beberapa materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Langsung saja. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Bu Septi. Hari ini kita akan belajar tema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Langsung saja. Nah, untuk isi pembelajaran pada hari ini yaitu pembelajaran 4, 5, dan 6 mencakup Bahasa Indonesia, PKN, IPS, SPDB. Untuk pembelajaran pertama yaitu cara membuat kesimpulan dari bacaan. Kesimpulan itu apa, Nana? Ya, kesimpulan teks bacaan merupakan fakta maupun pendapat dari kumpulan informasi yang ada pada setiap paragraf yang menyusun teks bacaan. Jadi intinya kesimpulan itu berisi fakta. Fakta itu apa? Kenyataan. Jadi tidak dibuat-buat. Nah, untuk cara menyimpulkan isi bacaan yang pertama adalah membaca secara intensif seluruh bacaan dari awal dan akhir. Jadi, harus dibaca dari awal sampai akhir, bukan awal saja atau akhir saja, karena nanti tidak dapat ditemukan kesimpulannya. Yang kedua, menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Jadi, bacaan itu biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Nah, untuk menentukannya yaitu harus menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Yang ketiga, menyimpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Jadi harus disimpulkan gitu. Nilai-nilai Pancasila. Sila pertama mengandung nilai religius atau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan takwa kepadanya. Jadi kita sebagai umat beragama harus selalu menjalankan perintah agama sesuai agama kita masing-masing. Sila kedua mengandung nilai moral kemanusiaan atau humanitarian. Apa maksudnya? Nilai kemanusiaan itu apa maksudnya? Ayo, kalau ada yang tahu apa maksudnya. Nilai kemanusiaan itu artinya memanusiakan manusia. Jadi manusia itu sama di hadapan Tuhan, tidak ada yang dibeda-bedakan gitu. Lanjut. Sila ketiga mengandung nilai moral dan persatuan bangsa. Artinya, setiap warga negara Indonesia dimanapun berada selalu berbuat dan bertindak tanpa adanya niatan untuk memecah belah bangsa. Jadi harus bersatu, hidup rukun, menjaga nama baik bangsa. Misalnya membanggakan nama bangsa, ikut lomba sampai tingkat internasional, bulu tangkis dan lainnya begitu. Siapa tahu nanti salah satu dari anak-anak kelas 6 ada yang bisa membanggakan Indonesia. Siapa tahu kan, tidak ada yang tahu. Sila keempat yaitu mengandung nilai moral kerakyatan dan musyawarah atau demokrasi. Maksudnya apa? Dengan adanya kedaulatan rakyat dan kekuasaan berada di tangan rakyat. Jadi semua kekuasaan di Indonesia itu ada di tangan rakyat. Dan setiap permasalahan yang ada di kehidupan rakyat itu diselesaikan secara musyawarah atau demokrasi begitu. Untuk sila kelima mengandung nilai keadilan sosial. Maksudnya apa ya, Nini? Menunjukkan adanya kedaulatan rakyat, bahwa keadilan sosial mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak hanya ekonomi namun juga politik dan kebudayaan. Jadi setiap orang berhak mendapatkan keadilan begitu. Lanjut.
Pembelajaran kelima, yaitu tentang fokusnya kita ke ASEAN. Kondisi geografis negara ASEAN. Setiap negara itu memiliki kondisi geografis atau batas wilayahnya. Ada yang berdasarkan secara astronomis, nanti berdasarkan derajat lintang utara dan lintang selatan. Kali ini kita hanya belajar tentang geografisnya. Contohnya, Indonesia. Secara geografis, kawasan Indonesia terletak di antara 3 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia dan benua Amerika, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Singapura, sebelah utaranya Selat Johor, sebelah timurnya Selat Karimata, sebelah selatannya Selat Singapura dan Selat Pandan, sebelah baratnya Selat Malaka. Untuk Thailand, sebelah utaranya Laos dan Myanmar, sebelah timur Kamboja dan Laos, sebelah selatan Teluk Siam dan Malaysia, sebelah barat Teluk Hindia, Samudra Hindia dan Myanmar, dan masih banyak lagi karena negara ASEAN terdiri dari 10 negara. Jadi nanti wajibnya harus membaca LKS yang halaman 26 tentang kondisi geografis ASEAN. Selanjutnya, teknik membuat patung. Jadi patung merupakan salah satu hasil karya yang berwujud 3 dimensi seperti yang Ibu bilang kemarin. 3 dimensi itu bisa dilihat dari segala arah karena memiliki panjang, volume, dan ukurannya, tingginya. Nah, teknik patung ini menggunakan beberapa teknik, yaitu teknik memahat, butsir, dan teknik casting atau cor. Nah, ini contohnya. Kalau teknik memahat itu biasanya berupa patung kayu, karena yang dipahat itu bisa kayu, tapi bisa juga dengan batu. Batu juga bisa dipahat. Terus kalau teknik butsir, itu biasanya pakai tanah liat, tepung atau bahan-bahan yang lunak yang bisa dibentuk. Dan untuk teknik casting atau cor itu biasanya pakai cetakan bedanya. Kalau butsir itu dibentuk sendiri, kalau casting itu pakai cetakan gitu. Kita masuk ke pembelajaran ke-6, yaitu menyimpulkan isi paragraf. Jadi, kesimpulan atau simpulan merupakan pernyataan berisi fakta, pendapat, atau alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Bisa dikatakan bahwa kesimpulan merupakan pendapat akhir suatu uraian berupa informasi. Jadi nanti bisa ditanya gini, misal, Mas Wahid, apa informasi yang dapat dibaca dari berita hari ini? Nah, berarti kan harus membaca berita di koran misalnya, nanti terus ditanya informasinya apa, begitu. Nah, ini untuk langkah-langkah menyimpulkan paragraf ada 3, yaitu membaca paragraf, menentukan kalimat utama, dan membuat kesimpulan. Membaca paragraf. Jika kita akan menyimpulkan paragraf, sebaiknya mengerti isi paragraf dahulu, yaitu dengan cara membaca. Yang kedua, setelah membaca, menentukan kalimat utama. Jadi wajib harus tahu kalimat utama setiap paragrafnya. Biasanya ada di akhir atau kalimat pertamanya gitu. Kemudian setelah membaca, menentukan kalimat utama, terus membuat kesimpulan atau inti dari paragraf. Kemudian menyusunnya dengan kalimat yang baik dan benar begitu. Nanti tugasnya dari Ibu akan disuruh membuat peta pikiran atau pohon pikiran itu tentang isi paragraf atau ide pokoknya gitu. Pengamalan sila ketiga, yaitu cinta pada tanah air dan bangsa, tidak merendahkan bangsa sendiri, menjaga nama baik bangsa dan negara, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Simbolnya apa sila ketiga? Yaitu pohon beringin. Kalau sila pertama apa lambangnya? Bintang. Ada lagunya loh anak-anak. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin,
4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Kalau nggak inget bisa nanti dicatat lagunya biar inget luar kepala, oke? Nah, terima kasih anak-anak telah menyaksikan video Ibu. Semoga hari ini pembelajaran kita lancar. Tetap belajar, tetap semangat, patuhi protokol kesehatan.